guys, jumpa lagi bersama saya Rio di Tutor Era Blue. Oke, di video kali ini sedikit spesial, nggak sedikit ini banyak spesialnya karena hari ini adalah spesial Ramadan. Nah, buat sobat-sobat Era Blue dan rekan-rekan Era Blue yang di rumah atau dimanapun kalian berada, kiranya ibadahnya bisa berjalan dengan baik, pahalanya juga dilipat gandakan. Nah, karena ini hari spesial, saya juga kedatangan unit yang spesial nih dari Polytron, yaitu unit kulkas PRA 18 DMY. Nah, seperti apa unitnya? Mari kita bahas. Hey bro, crank it up. Man, I got nobody. I don't know about that, but you know how we do right here. Better let me say tonight. I done fucked up, brother got me hacked up. Baby, you're a lucky that she got a lot of magic. Oke, kita mulai dulu dari tampilannya seperti biasa. Dari depan ini sebenarnya bisa dicopot ya teman-teman. Cuma karena ini barang display, jadi saya tidak berani untuk melepasnya. Kenapa? Nanti akan copot dan susah lagi masangnya. Oke, lalu untuk di depannya ini adalah kesan ikonik yang sangat menonjol. Kenapa? Karena ini terbuat dari tempered glass. Kenapa harus tempered glass? Karena pertama kesan estetiknya itu terjamin muncul. Lalu di bagian sisi kirinya itu kiri kanan atas kecuali belakang itu polos aja, yaitu abu-abu. Lalu handle-nya juga ditaruh di kiri atas. Kenapa? Ini menambahkan kesan dan mempermudah untuk bukanya. Nanti dulu kita akan review dalamnya nanti. Lalu diberi aksen, saya pindah dulu ke bagian kanannya. Di bagian sini diberi aksen kotak untuk menambah kesan kayak presisi gitu karena kiri kanannya sama. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya dia polos biasa, lalu dikasih space rongga-rongga ini untuk rongga hawa panas. Nah, nanti juga ada hubungannya dengan rongga-rongga ini yang akan saya berikan di tips yang tadi saya bilang. Oke, kita lanjut bagian dalamnya seperti apa. Mari kita buka. Tada, ini dia, biasa aja, jelas tidak. Kenapa? Karena material yang dipakainya ini lebih dari silikon. Dia kualitasnya 18 AP kalau nggak salah. Jadi lebih kokoh, lebih tahan lama dan elastis. Ini tempat compatible buat telur biasanya. Ini biasanya saya taruh buat saus-saus atau obat-obatan yang perlu dingin. Ini air minum. Di sini tempat buah. Oh ya, nanti juga kita akan mendapatkan satu buah buku panduan beserta garansinya. Untuk garansinya sendiri dari Polytron itu 5 tahun, dari tim Era Blue itu 1 bulan pengirimannya. Oke, kita lanjut ke bagian freezernya. Di bagian freezernya sudah ada buat baki untuk pembuatan es batu. Nah, jadi sobat-sobat Era Blue kalau mau bikin es di rumah, tinggal tuang aja di sini, masukin, that's so simple and easy. Di bawahnya ada tempat penyimpanannya, jadi kalau misalkan bikin es batu nih, tinggal ini tarik sedikit, isi. Kalau udah tunggu sekitar 3 jam, udah jadi es, putar, isi lagi, jadinya di sininya bisa buat penyimpanan es batu. Oke, di bawahnya juga biasanya tempat daging-daging kalau buat saya sendiri. Lalu kita lanjut ke bagian bawahnya, kameramen bisa close up nantinya ya. Di bawah sini itu ada buat settingan temperaturnya. Fungsinya untuk apa ya? Jelas untuk mengatur temperaturnya buat disesuaikan sama kita. Di situ juga ada otomatis untuk default-nya. Jadi kalau kulkasnya kita setting untuk temperatur kecil, dia akan jadi default. Oke, itu dia tadi beberapa fitur dari kulkas Polytron PRA 18 DMY. Nah, buat sobat-sobat Era Blue yang penasaran banget fiturnya atau lebarnya atau apanya, nah saya sudah siapkan meteran untuk mengukurnya. Mari kita ukur untuk lebarnya dulu.
Untuk lebar luarnya itu 53 cm. Lebar panjangnya itu kalau dihitung dengan gagang pintunya itu 53,5. Tapi kalau misalkan cuma ininya aja gagang tanpa gagang itu 49 cm. Lalu tingginya dengan kaki yang sudah di-adjust itu ada di 121 cm gitu. Oke, untuk fitur dan spesifikasi lengkapnya sudah saya berikan. Lalu tinggal triks dan tips dari penempatan, gimana sih caranya. Biasanya tim Erablo itu awet banget, bisa bikin barang-barang yang dikirim sama tim Erablo tuh jadi lebih tahan lama, lebih awet, garansinya jadi hangus karena ya nggak kepake orang awet. Nah, yang pertama yaitu penempatannya. Karena dia setiap alat pendinginan itu pasti menggunakan kompresor atau pakai ada motornya. Nah, ini dia pakai kompresor kan. Nah, kompresor itu pasti bekerja dengan ada sistem entah rotari, entah spiral macam-macam. Nah, dia bisa goyang karena bekerja. Nah, ini yang tidak boleh. Getarannya itu harus kita redam dengan cara kita sesuaikan adjust untuk kaki-kakinya. Di bawahnya itu nanti ada kaki-kaki, nah itu kita bisa adjust. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tegangan daya listrik di rumah sobat-sobat Erablo itu harus dipastikan 220 volt. Tidak boleh lebih dari 220, tidak boleh kurang dari 210. Ya, kalau nego-nego sedikit 10% boleh lah, tapi tidak boleh lebih dari itu. Semakin akurat 220 semakin bagus. Lalu kita lanjut ke penempatan dari unit kulkasnya itu sendiri. Tidak boleh terlalu rapat, tidak boleh terlalu lebar. Untuk ke kiri dan kanannya itu 10 cm, 7 sampai 10 cm. Untuk ke belakangnya itu 15 cm. Oke, itu aja. Lalu ditambah untuk kesejajarannya. Nanti sebentar saya ambil alatnya. Oke, tadi saya sempat singgung soal pensejajarkan kakinya. Gimana sih cara untuk mensejajarkan kakinya? Gampang, karena ada alatnya, yaitu water pass. Cukup ditaruh. Kita lihat di tengah-tengah ini sudah sudah center atau belum center sudah di tengah belum, gelombang airnya. Kalau sudah berarti itu udah pasti di tengah. Kenapa harus kayak gini? Biar tadi kompresornya tidak rusak. Begitu juga dengan sisi kiri dan kanannya. Kalau sudah center seperti ini, berarti udah oke. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling sering dan paling fatal buat dikerjain. Paling sering kalau misalkan teknisi-teknisi lain tuh jarang ngelakuin gitu, yaitu adalah persiapan untuk penambahan grounding. Seperti apa detailnya? Alat-alatnya akan seperti ini. Oke, alat-alatnya sudah ada di tangan saya. Untuk detail seperti apa, biar sobat-sobat Erablo juga bisa pasang sendiri di rumah. Oke, jadi yang perlu kita siapkan adalah kabel dari groundingnya itu sendiri, obeng dan tang. Kita akan siapkan dulu untuk supaya gimana caranya biar nantinya nggak repot. Dengan cara kita lepasin dulu, kita siapin dulu kabelnya. Siapin aja kabelnya ya sekitar 1 meter lah, nggak nyampe sebenarnya, cuma takutnya kurang kan. Nanti sobat-sobat Erablo tau-taunya AC-nya di tengah-tengah gitu, tengah-tengah dapur kan jauh tuh dari sumber pojok-pojokan tembok. Bisa nih pakai ini. Itu kita lilit untuk kabel groundingnya. Harus kabel grounding kah? Sebenarnya enggak, cuma biar karena standarnya itu kabel grounding warnanya kuning hijau, jadi kita samakan aja standarnya. Kabelnya sudah jadi, nanti jadinya bulat seperti ini. Kenapa dibulatin? Karena kita akan pasangkan skrup nantinya. Kita pasang skrup ke bodi dari si kulkasnya itu sendiri. Kita pasang, lalu di ujung satunya akan kita tuncepin ke paku atau kita tuncepin ke dalam tanah atau pojokan dari rumah sobat Erablo. Kenapa harus digituin? Karena untuk menggroundingkan arus dari kompresor yang bocor atau berlebih. Untuk detailnya, mari kita praktek. Oke, jadi kita ambil salah satu baut yang
body dari yang menyentuh body dari si kulkas tersebut. Kayak contoh ini, dia kan aluminium. Kita buka aja. Bautnya. Lalu kita pasangkan kabel yang tadi sudah kita siapkan. Ujung satunya itu kita rapikan dulu biar terlihat bagus. Ujung satunya kita tancapkan ke dalam ubin, yaitu menggunakan paku. Kita ambil celah-celahnya, lalu kita paku nanti di sini. Oke, ini akan kita paku di sini. Kita pukul. Kita anggap ini kita paku ya. Oke, kurang lebihnya akan seperti itu. Kita lanjut lagi ke depan. Oke, jadi itu tipsnya sobat-sobat Era Blue. Gimana? Gampang kan sebenarnya? Betul, karena semua itu sebenarnya sudah ada di manual book, tapi karena mungkin banyak teknisi di Indonesia yang literasinya masih agak sedikit kurang. Nah, Era Blue datang untuk menunjukkan kalau sebenarnya ini loh SOP dari brand-brand, semua brand. Kalau ada loh caranya untuk pasangnya, nggak cuma ditaruh dan dicolok listrik aja gitu. Nah, karena itu saya dan tim-tim para leader semua di sini ada karena untuk mengawasi kinerja dari tim delivery dan installernya Era Blue. Nah, kalau sobat-sobat penasaran seperti apa sih kinerjanya, coba aja datang ke salah satu warehouse-nya, atau lebih bagusnya coba aja pesan. Kalau misalkan nanti ada yang kurang atau ada kritik, silahkan, karena pasti akan kita tanggapi, dan Sobat Era Blue juga pasti mendapatkan feedback dari apa yang Sobat Era Blue laporkan terhadap tim-tim Era Blue, termasuk saya. Oke, gitu aja untuk review dan tips and triknya. Sampai jumpa di tutor Era Blue berikutnya. Ciu, bye bye.